Ya, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam mikrofonnya warahmatullahi boleh wabarakatuh. dinyalakan. Oke, ini juga ya, open kamera juga boleh. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi, pertemuan kita hari ini membahas tentang pengaturan makanan olahraga. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa saja itu fungsi dari makanan makronutrien dan mikronutrien. Nah, jadi untuk Jadi tetap ya, pengaturan Bu, ya. makanan, ya, oke. Nah, jadi untuk pengaturan makanan pada atlet dan eh, individu pada aktivitas ringan sedang berat itu berbeda dalam pengaturan makanan. Nah, jadi ini khusus untuk Bapak Ibu ya, mahasiswa PJKR yang mana nanti keluarannya itu adalah Bapak Ibu sebagai guru olahraga ataupun atlet. Nah, jadi ini em, adalah sasaran saya dalam menjelaskan pengaturan makanan olahraga. Nah, jadi dalam jenis-jenis olahraga itu kan memiliki durasi atau frekuensi yang berbeda-beda, tergantung dari cabang olahraganya. Contohnya misalkan pada kategori sedang, nah, itu contoh misalkan sepak bola, voli, bola basket ya, bulu tangkis, tenis meja. Nah, itu merupakan kategori sedang di mana ini sistem metabolismenya disebut dengan aerobik ataupun anaerobik. Nah, pada kategori berat, itu contohnya sistem metabolisme aerobik, contohnya maraton, lari jarak menengah, ya, terus renang, atau lari jarak jauh. Nah, Pak, pada kategori sangat berat, contohnya misalkan olahraga angkat besi, ya, atau senam alat lompat jauh ya. Nah, atau menggunakan barbel dalam eh, berat yang berat yang ini ya, yang sangat berat. Nah, itu merupakan dari kategori sangat berat, sistem metabolisme anaerobic. Nah, jadi untuk olahraga olahraga tersebut itu membutuhkan eh, makanan ya, makanan sesuai dengan kebutuhan gizi tubuh ataupun pemeliharaan gizi tubuh. Nah, jadi itu ada beberapa petunjuk ya makanan yang mana digunakan dalam sebelum pertandingan ya. Yang pertama adalah 3 jam sebelum tanding dianjurkan makan menu ringan. Nah, di sini ada makanan yang terdiri dari makronutrien ya, seperti misalkan karbohidrat. Itu kan fungsinya adalah untuk menyimpan glikogen ya, ataupun dalam bentuk energi. Nah, ini cukup memakan makanan yang tinggi karbohidrat ya, dan cukup protein dan rendah lemak. Dan tidak dianjurkan bagi yang mau melakukan pertandingan itu makan atau minuman yang mengandung gas ya, atau makan makanan yang mudah dicerna ya, agar pencernaan tidak mengalami gangguan. Nah, terus yang kedua adalah diusahakan tidak memberikan makanan sumber glukosa ya dalam 30 menit sebelum pertandingan berlangsung. Jadi kalau misalkan makan makanan yang atau minum-minuman yang mengandung tinggi gula itu tidak dianjurkan karena nanti akan menyebabkan hipoglikemia atau penurunan gula secara drastis. Nah, terus selanjutnya atlet juga bagi yang eh, tidak terlalu suka ya makanan makanan cair ya bisa diganti dengan cemilan ringan ya misalkan seperti biskuit ya atau yang roti ya. Nah, selanjutnya untuk olahraga maka sebelum bertanding maka atlet butuh untuk mengkonsumsi makan makanan agar mencukupi gizi baik itu karbohidrat, protein
dan lemak. Yang mana karbohidrat ini fungsinya adalah untuk menambah energi pada saat pertandingan nanti. Nah, kalau protein ya fungsinya untuk memperbaiki jaringan otot yang rusak ya atau saat digunakan. Nah, kalau untuk lemak agar energi yang hilang bisa digantikan oleh lemak ya agar atlet tidak terlalu em, lelah ya setelah melakukan pertandingan. Nah, di sini tujuan dari karbohidrat loading yaitu pertama mencegah hipoglikemia atau penurunan glukosa secara drastis. Yang mana ini bisa menyebabkan gejala seperti sakit kepala, pandangan kabur, kelelahan ya. Nah, dan bingung. Terus selanjutnya dengan makanan karbohidrat ya, eh, karbohidrat ini juga akan menenangkan lambung dan mengurangi lapar. Nah, terus juga menyimpan cadangan ya, karena kemarin saya sudah jelaskan bahwa ketika kita makan mengandung karbohidrat, nah itu nanti akan disimpan ke otot ya, ataupun hati dalam bentuk glikogen ya, yang mana nanti pada saat disimpan energi tersebut bisa dikeluarkan lagi. Terus selanjutnya menjaga kecukupan cairan dan elektrolit agar tidak dehidrasi. Nah, makanya kalau misalkan ketika kita melakukan olahraga itu kebutuhan akan cairan ya, minum ataupun minum-minuman yang mengandung elektrolit, nah itu lebih banyak dibandingkan pada saat tidak melakukan pertandingan. Ya, misalkan Bapak Ibu kalau misalkan kita minum air, nah itu kan biasanya kan eh, minimal 8 gelas ya sehari agar tercukupi ya cairan di dalam tubuh kita. Nah, kalau misalkan untuk pertandingan itu bisa ditambah lebih dari itu ya, bisa 2 sampai 3 gelas ataupun pada saat istirahat melakukan pertandingan ya itu ditambah cairan lagi dan setelah pertandingan gitu ya. Jadi artinya di sini agar kecukupan gizi itu bisa memberikan tambahan energi. Nah, hal yang perlu diperhatikan makanan persiapan pertandingan. Yang pertama adalah pola menu seimbang. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa makanan seimbang ini adalah cukup ya kebutuhan karbohidrat, protein dan lemak itu dalam jumlah yang besar ya dibandingkan dengan vitamin ataupun mineral. Nah, contohnya misalkan pada saat eh, makan ya. Nah, itu kecukupannya itu sesuai dengan berat badan ataupun tinggi badan ya. Dan itu tidak disamakan antara eh, ketika kita melakukan aktivitas ringan ya. Jadi ada pembeda ya ketika kita melakukan aktivitas ringan sedang berat, nah maka kebutuhan itu juga akan meningkat. Nah, selanjutnya juga pola hidangan dapat digunakan sebagai pemeliharaan. Jadi yang saya maksud di sini bahwa ketika kita melakukan latihan ya ataupun pertandingan, maka eh, kadar energi yang berkurang di dalam tubuh itu juga akan ikut berkurang ya eh, seiring dengan penurunan berat badan. Maka harus dilakukan peningkatan gizi ataupun pemeliharaan ya. Nah, pada saat pertandingan maka tubuh juga bisa ya mengkonsumsi makanan atau cairan yang tidak terlalu berat ya. Contohnya seperti crackers, roti, biskuit, pisang ya. Dan ini lebih bagus ketika memakannya dengan cara direbus atau dikukus. Nah, selanjutnya makanan selama hari tanding ya yang harus terpenuhi itu adalah cairan ya. Dan juga diikuti dengan zat gizi ya untuk memenuhi cadangan glikogen ya agar tetap terpelihara. Yang mana syaratnya itu adalah cukup energi yaitu sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu yang pertama. Jadi tidak boleh berlebihan dan tidak boleh terlalu sedikit gitu ya. Terus yang kedua, protein ya dalam jumlah jumlah yang cukup ya sebesar 10 sampai 12% dari kebutuhan tubuh. Lemak juga ya ditingkatkan sebanyak 15 sampai 20%. Dan yang paling besar itu adalah karbohidrat ya, sekitar 68 sampai 70%.
Terus juga selain itu Bapak Ibu juga bisa mengkonsumsi vitamin ataupun mineral. Dan dianjurkan makan makanan yang mudah dicerna ya, dan tidak terlalu berserat ataupun tidak terlalu bergas ya, yang bisa merangsang pencernaan ya ataupun lambung. Nah, cairan gula diberikan dalam konsentrasi yang rendah ya, jadi tidak tinggi ya, karena nanti takutnya akan berpengaruh pada kadar gula dalam darah ya, bisa terjadi hipoglikemia ya, yang bisa menyebabkan kelelahan. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah pilih makanan yang tinggi karbohidrat, hindari makan makanan atau minuman ya, seperti sirup atau soft drink, atau makanan minuman yang bergas gitu ya. Dan atur waktu sesuai dengan jadwal tanding ya. Nah, berikan tambahan berupa cairan ya, itu setiap 2 jam sebelum tanding. Nah, makanan sebelum hari tanding lebih banyak itu yang dikonsumsi dengan makanan yang tinggi karbohidrat dan rendah lemak. Misalkan Bapak Ibu mau maraton ya, ataupun eh, akan melaksanakan pertandingan lari ya besok. Nah, 1 hari sebelum itu Bapak Ibu boleh mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat ataupun lemak ya, tapi dalam jumlah yang sedikit ya kalau lemak. Nah, setelah itu memberi makanan yang sesuai dengan kebutuhan atlet ya, cukup cairan, dan nanti setelah itu setelah melakukan pertandingan maka cukup makan makanan yang untuk menjaga pemeliharaan dan pengembalian kembali energi yang sudah hilang. Nah, contoh misalkan sebelum tanding, ya biasakan makan 3 sampai 4 jam, ya. Ini seperti makan makanan yang agak sedikit berat, yaitu seperti nasi atau lauk, ditambah dengan sayuran ataupun buah-buahan. Nah, pada sebelum tanding, 2 jam sebelum itu, maka dianjurkan jangan memakan makanan yang berat, tapi makan yang agak sedikit ringan, ya seperti roti ataupun crackers. Nah, sebelum 1 jam bertanding, maka dianjurkan jangan makan makanan yang terlalu berat ya, tapi cukup meminum cairan ya, misalkan bisa jus ya, ataupun eh, apa namanya, cairan yang mengandung hipotonik ya. Nah, itu bisa diminum 1 jam sebelum tanding. Nah, setelah itu baru sehari sebelum bertanding ya, itu juga diharapkan Bapak Ibu juga mengkonsumsi minuman yang mencukupi jumlah cairan tubuh ya. Bisa menambahkan 2 sampai 3 gelas ya setelah bertanding. Dan pada saat istirahat juga sekitar 15 menit itu atau 10 menit Bapak Ibu bisa menambah cairan lagi ya, seperti minum ya, air ataupun yang mengandung elektrolit ya, yang cukup memenuhi cairan tubuh. Nah, makanan selama pertandingan berlangsung atau pada saat bertanding, yang mana di sini eh, ada misalkan dengan olahraga yang misalkan intensitasnya itu sampai lebih dari 90 menit ya, maka dianjurkan dengan makan makanan tambahan ya. Nah, jadi eh, misalkan makanan yang bisa meningkatkan cairan tubuh ataupun elektrolit tubuh ya. Nah, itu dianjurkan ya. Nah, jadi di sini misalkan ketika sudah bertanding untuk memulihkannya, maka kita harus mengkonsumsi cairan untuk memenuhi kebutuhan tubuh, karena pada saat setelah setelah melakukan pertandingan ataupun olahraga ya dalam intensitas yang lama, maka itu tubuh dehidrasi atau kehilangan cairan ya. Nah, jadi misalkan ketika kita eh, kehilangan 500 gram dari berat badan ya, penurunan 500 gram berat badan, maka kita menggantikan dengan 500 mililiter air ya. Dan itu pada saat penurunan berat badan itu bisa kembali normal ya, sekitar 4 sampai 7%. Nah, jadi kita juga bisa mengkonsumsi ya seperti minuman jus yang kaya akan natrium ya ataupun karbohidrat ya.
itu bisa menggunakan jus juga mengganti cairan agar tidak kehilangan cairan yang dapat menyebabkan dehidrasi, ya, ataupun kehilangan energi. Nah, misalkan hitungannya setelah bertanding, ya, berat badan, misalkan berat badan Bapak atau Ibu tuh 60 kilogram, maka eh, bisa digantikan dengan sebesar 60 gram, ya, yang atau setara dengan 240 kalori. Jadi, misalkan eh, setiap 1 kilogram yang hilang, nah itu digantikan dengan 1 gram, ya, untuk memenuhi kebutuhan eh, energi di dalam tubuh. Nah, jadi eh, misalkan kalau atlet yang malas makan, ya, jadi biasanya ada yang misalkan malas makan, ya, pengennya yang minuman cairan aja, tapi bisa memenuhi eh, apa namanya energi di dalam tubuh, ya. Maka kita bisa, ya, memberikan air minum, ya, sebanyak 1 sampai 2 gelas, ataupun kita bisa mencampurkannya dengan jus, ya. Sebanyak 1 gelas setelah bertanding, ya. Nah, jadi ini mungkin Bapak Ibu bisa baca, ya, sendiri bahwa setiap eh, kebutuhan itu, ya, sebelum, pada saat ataupun setelah itu bisa kita gantikan, ya, dengan minum minuman yang kaya akan cairan elektrolit, gitu, ya, untuk mengganti cairan yang sudah habis di dalam tubuh ataupun energi yang sudah keluar, ya, melalui keringat, ya, tadi, ya. Nah, pada masa pemulihan, ya, nah saat bertanding itu disesuaikan dengan kebutuhan atau aktivitas sehari-hari, ya. Misalkan kebutuhan itu adalah kebutuhan misalkan energi, ya, maka itu harus bervariasi, ya, gizi yang terpenuhi itu. Contohnya misalkan makan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, mineral, ya, sesuai dengan kebutuhan tubuh. Berat badan berdasarkan berat badan atau tinggi badan yang dihitung, ya, berdasarkan BMI, gitu, ya. Nah, kalau misalkan banyak hilangnya, maka harus dipenuhi atau harus diperbaiki, harus ditambah jumlahnya, ya. Nah, kalau misalkan sudah cukup, ya, maka harus dilakukan dengan pemeliharaan status gizi. Nah, ini, ya, contoh, ya, minuman yang mengandung hipotonik, ya. Jadi ini minuman yang apa di cairan, ya, minuman yang tubuh butuhkan, ya, dalam bentuk cairan dalam jumlah yang rendah, ya. Ini contohnya, ya, bisa Bapak Ibu lihat, ya. Kita bisa menggunakan apa atau bisa mengkonsumsi, ya. Contohnya hipotonik ini eh, air kelapa, ya, air kelapa. Nah, air kelapa. Nah, itu contoh dari hipotonik, ya. Atau misalkan kalau misalkan mau membuat minuman sendiri, ini Bapak Ibu bisa cek di sini, ya. Ini saya dapatkan sumbernya dari panduan makan atlet, ya. Nah, ini bisa dilihat ada di sini, ya, hitungan cara membuat, ya, hipotonik sendiri secara mandiri. Tapi Bapak Ibu juga bisa mendapatkannya itu dari air kelapa contohnya, ya. Nah, terus lagi namanya ada isotonik, ya. Nah, ini isotonik ini kandungan cairannya itu lebih banyak, ya. Nah, kalau yang hipotonik itu lebih cepat diserap oleh tubuh. Kalau yang isotonik, nah itu penyerapannya itu tergantung eh, eh, seberapa banyak air mineralnya, ya. Nah, ini bisa menggantikan bisa menggantikan cairan sementara. Misalkan kita hilang nih sebanyak 8% cairan. Nah, atau 7% cairan tubuh ketika berolahraga. Maka ini kita bisa menggunakan minuman ini untuk mengganti cairan tersebut. Nah, ini bisa didapatkan dari mana? Nah, misalkan saya tidak ini, ya, dengan merek, ya, yang familiar itu kan bisa kita misalkan dapatkan dari Pocari Sweat atau lain-lain, ya. Nah, itu bisa eh, menggantikan cairan yang sudah hilang tadi, ya, supaya tidak dehidrasi. Nah, kalau misalkan kita mau buat juga bisa, ya. Pencampuran antara garam dan gula itu bisa, atau misalkan dengan, ya, ini, ya, juga bisa, ya.
Nah, ini adalah ingredients ya, mau ketika kita mau buat sendiri atau secara mandiri. Nah, jadi berdasarkan ini ya, berdasarkan penjelasan tadi itu saya tekankan bahwa untuk mengkonsumsi makanan ataupun minuman ya itu dianjurkan yaitu sebelum ya pada saat ya apa namanya beristirahat ataupun setelah pertandingan gitu ya. Jadi eh, tidak disamaratakan bahwa makan makanan sebelum sama sesudah itu pada saat istirahat itu harus sama gitu ya, tidak ya. Jadi itu sesuai dengan eh, apa namanya intensitas ya pertandingan kita atau proses penyerapan ya, penyerapan makanan dalam waktu yang sebentar ya. Jadi kalau misalkan mau bertanding 1 jam sebelum bertanding itu nggak boleh makan makanan yang berat gitu ya. Dianjurkan makan makanan yang ringan ataupun em, apa apa namanya minuman ya yang bisa menggantikan cairan yang hilang nantinya pada saat melakukan pertandingan gitu ya. Nah, di sini ada rumus dari Institute of Medicine dan rumus dari Harris Benedict ya. Nah, di sini rumus ini sudah mutlak ya. Yang mana yang Bapak atau Ibu bisa hitung ya berdasarkan rumus untuk usia, berat badan, dan tinggi badan, yang mana dihitung melalui angka eh, eh, angka angka aktivitas fisik ya, aktivitas fisik. Nah, jadi perhitungan ini berdasarkan aktivitas fisik yang Bapak Ibu lakukan ya pada saat mau bertanding. Itu bisa ditentukan berdasarkan aktivitas ringan, sedang ataupun berat ya. Nah, di sini ditentukan dengan mempertimbangkan usia, berat badan, tinggi badan ya. Dan eh, digunakan ya untuk pemenuhan gizi ya. Cocoknya yang mana khusus untuk atlet. Nah, ini Bapak Ibu bisa gunakan kedua rumus ini. Nah, tapi ini di sini saya lebih cenderung menggunakan rumus Institute of Medicine. Ya. Nah, contoh. Nah, ini kan ada tabel ya Bapak Ibu ya. Bisa terlihat ya tabelnya ya. Bisa ya. Nah, di sini ada tingkatan aktivitas ya. Aktivitas mulai dari yang tidak aktif sampai yang ekstrim ya. Sini bisa Bapak Ibu baca ya tingkatan aktivitasnya ya, deskripsi aktivitasnya yang mana eh, dalam kategori yang tidak aktif ini contohnya aktivitas ringan ya. Contohnya misalkan Bapak Ibu pada saat kerja lebih banyak duduk atau diam gitu kan. Nah, ini apa angka aktivitasnya 1 gitu ya. Terus kalau misalkan dalam keadaan ringan ya, itu misalkan berjalan atau berlari cepat sekitar 30 sampai 60 menit. Nah, itu angka aktivitasnya 1,11 dan begitu seterusnya ya. Nah, ini yang ekstrim ini adalah digunakan biasanya untuk atlet. Nah, ini untuk laki-laki. Beda dengan perempuan ya. Jadi angkanya mungkin sedikit lebih kecil dibandingkan yang laki-laki gitu ya. Nah, aktivitasnya sama tetap ya. Dihitung berdasarkan tidak aktif sampai ekstrim. Nah, kalau berdasarkan sumber ya yang saya kutip ya, maka makronutrien ini ya direkomendasikan ya 6 sampai 10 gram per kilogram berat badan per hari ya konsumsinya. Nah, sedangkan protein itu jumlahnya 1,2 sampai 1,7 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, dan lemak itu sisanya yaitu sekitar 20 sampai 30% dari total energi ya, jadi sisanya. Nah, di sini eh, bisa Bapak Ibu baca ya. Nah, kebutuhan karbohidrat berdasarkan intensitas ya, ringan sampai tinggi dan protein ya untuk setiap kali makan dan setiap kali latihan. Nah, di sini saya jelaskan bahwa ini menggunakan rumus Institute ya of Medicine ya, yang mana
di sini ada rumus yang saya cantumkan di sini, dan ini adalah contoh soal, ya. Nah, contoh soal ini menjelaskan bahwa ada seorang atlet laki-laki yang usianya 30 tahun dengan berat badan 67,5 kilogram, tinggi badannya 175 cm. Nah, ditanya berapa kebutuhan gizi atlet tersebut. Dan hitunglah menggunakan rumus eh, ini, BMR ini, beserta tentukan berapa kebutuhan karbohidrat, protein, dan lemaknya. Nah, Bapak Ibu bisa masukkan angkanya, ya. Nah, ini U ini adalah umur, ini angka aktivitasnya, seperti yang saya jelaskan tadi, angka aktivitas laki-laki ya, yang di sini di tabel ini, dan ini adalah berat badan BB, TB, TB ini adalah tinggi badan, gitu ya. Nah, kita masukkan angkanya ya. Jadi kita cari dulu nih komponen usia. Ya, ini 9,53 dikali misalkan umur dalam soal 30 ya. Maka ini dikali ya. Rumus dikali dengan 30 tahun. Hasilnya dapat sekian, 285,9 ya, kilokalori. Terus selanjutnya untuk menghitung komponen berat badan, nah ini dimasukkan lagi ya, berat badan dikali 15,1. Nah, ini hasilnya. Nah, tinggi badan juga dikalikan ya, 539,6 dikali dengan 1,75 dari mana? Nah, 175 cm dijadikan meter ya, dijadikan meter dibagi 100, jadi hasilnya 1,75, hasilnya sekian ya. Nah, setelah itu baru jumlahkan komponen berat badan dan tinggi badan ya. Nah, ini dijumlahkan. Nah, dapat hasilnya baru dapat hasilnya sekian ya. 2019,225 ya hasilnya. Nah, setelah ini dijumlahkan ya, maka kalikan dengan AF tadi ya. Kalikan dengan AF. AF-nya itu kita dapatkan dari yang ini. uh, 2 ya. Nih, karena dia tadi saya jelaskan itu dia atlet, maka minimumnya itu mereka apa, atlet tersebut butuh 2, maksimalnya itu 2,4 ya. Nah, jadi dikalikan 2. Jadi hasil yang komponen berat badan sama tinggi badan tadi itu eh, dikalikan 2, dapatnya sekian ya. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke rumusnya tadi, 662 dikurang gitu ya, dengan yang ini ya, komponen umur ditambah AF dikali komponen berat badan ditambah dengan komponen tinggi badan. Hasilnya 4.415 kilokalori per hari. Jadi dibutuhkan untuk atlet itu ya, eh, apa, untuk menjaga energinya ya, ataupun jaringannya agar tetap bagus ya, maka dibutuhkan 4.415 kilokalori per hari. Nah, ini artinya di sini kan eh, cuman dalam kilokalori. Tapi yang saya jelaskan tadi sebelumnya kan bahwa kebutuhan karbohidrat, protein, lemak itu kan berbeda ya. Nah, maka kita eh, bagi ya kebutuhannya ya. Jadi misalkan karbohidrat ya. Karbohidratnya tadi berapa? 67,5 ya. 67,5. Nah, itu dikalikan dengan 8 ya. Maka nanti itu hasilnya adalah eh, ini 8 8 ini adalah kebutuhan ya. Ini ya, makronutrien yang saya jelaskan bahwa rekomendasinya itu per hari sekian ya. 6 sampai 10 gram. Kalau protein itu 1,2 sampai 1,7 gram. Lemak 20 sampai 30% gitu ya. Nah, ini karbohidrat saya ambillah angkanya misalkan 6 aja gitu ya, di tengah-tengah ya, 6 sampai 10 tadi kan kisarannya. Nah, saya ambilnya 8. Nah, 8 ini dikalikan dengan 67,5 ya. Karena berat badannya itu 67,5 gram. Nah, setelah itu dapatlah hasilnya 540 gram per hari gitu ya. Maka ini dikalikan 4. Empatnya dari mana? Ya, jadi berdasarkan
hukum ya, karbohidrat, protein, dan lemak itu setiap 1 gramnya itu mengandung 4 kilokalori kalau karbohidrat. Nah, kalau protein itu setiap 1 gramnya itu mengandung 4 kilokalori dan lemak itu mengandung 9 kilokalori. Jadi lemak itu lebih banyak ya. Nah, setelah itu baru dikali 540 kali 4, hasilnya 2160 kilokalori. Nah, ini untuk karbohidrat ya. Kalau untuk protein, nah kita ambil lagi nih ya, protein. Jadi ini terserah, ini sebenarnya ada hitung-hitungannya ya. Nah, kalau misalkan dalam intensitas yang ini mulai dari intensitas yang ringan sampai intensitas yang berat. Jadi ditentukan berapa lama Bapak Ibu melakukan latihan gitu ya, atau melakukan olahraga. Nah, itu nanti baru bisa diambil angka-angka ini ya. Anggaplah kita mengambil yang 1,7 ya, yang memiliki intensitas yang tinggi gitu ya. Nah, itu kita kalikan dengan berat badan berdasarkan soal 67,5. Hasilnya 114,75 gram per hari ya. Nah, terus kalau misalkan kita bulat bisa jadi 115 gram ya. Terus nanti dikalikan dengan 4 kilokalori karena setiap 1 gram itu mengandung 4 kilokalori. Terus baru kita kalikan, hasilnya 460 kilokalori. Nah, begitu juga dengan lemak. Nah, kalau lemak itu tadi saya bilang, saya jelaskan bahwa sisa dari karbohidrat dan protein yang disimpan tadi itu disimpan dalam bentuk lemak, ya. Jadi lemak itu hasil dari pengurangan ya sisa tadi ya 400 ini tadi yang sisa ini 4.415 ya, hitung total BMR yang tadi 4.415 dikurang dengan karbohidrat ya ditambah dengan protein, hasilnya 1.795 kilokalori ya. Nah, kalau misalkan dalam bentuk lemak ya, setiap 1 gram lemak itu kita membutuhkan 9 eh, kilokalori. Nah, kalau misalkan kita mau rubah dalam bentuk gram, itu bisa kita bagi aja ya, dibagi aja. Jadi 199 gram gitu ya. Ini 199, kalau protein 115 ya. Kalau karbohidrat 540 gram ya per hari. Nah, jadi inilah yang dibutuhkan atlet ya pada saat mau melakukan pertandingan ya olahraga gitu ya. Nah, jadi eh, untuk melihat ya, jadi setiap makanan yang mengandung karbohidrat, protein dan lemak ya, itu tidak sama dengan hasil berat dari makanan itu ya. Jadi artinya makanan yang mengandung karbohidrat dan protein dan lemak tadi ataupun vitamin mineral itu diukur dalam kandungan gram per kilokalori gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ya tabel komposisi makanan Indonesia ya. Di sini sudah saya sertakan linknya. Bapak Ibu bisa cek ya di apa namanya, dicek di internet ya. Nah, itu nanti saya upload ini ya hasilnya di e-learning. Nah, ini contohnya tabel komposisi pangan ya. Nah, misalkan setiap makanan itu ada mengandung ya protein atau lemak ya, nah, vitamin dan mineral dalam jumlah tertentu. Nah, ini hasil dari ya hitungan ya secara ini ya hasil dari ini saya dapatkan dari tabel komposisi pangan ya, yang Bapak Ibu bisa lihat ya melalui buku ini. Ya, tabel komposisi panganan Indonesia disusun oleh Kementerian Kesehatan, yang mana nanti saya upload ini, nanti Bapak Ibu bisa cek berapa sih setiap 100 gram makanan itu, misalkan contohnya misalkan beras giling ya, mentah itu 100 gramnya itu mengandung air sebesar 12 ya. Terus akan memenuhi energi sebesar 357 kilokalori. Terus ada protein, ada lemak ya. Di sini Bapak Ibu bisa baca ini kandungan setiap eh, makanannya itu mengandung apa ya, berapa gram.
Nah, ini. Oke, kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu? Bapak Ibu ada pertanyaan? Ibu Mimi, Pak Ahmad Khaironi, Pak Ahmad Sakirin, Bapak Irfan ya, Pak Naziron, ada pertanyaan?